Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman Wicaksono. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya. Sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra-peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra-peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Boharom, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jurnalis senior Aiman Wicaksono mendapatkan berbagai dukungan dari LBH Pers, ICJR, serta PBHI. Sebagai bentuk dukungan, mereka ikut memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman di PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada sidang hari ini, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, ICJR bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Mereka hadir langsung ke PN Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan satu dua paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sementara itu, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya.
Pemirsa, membangkitkan semangat di awal tahun agar semakin cuan, warga Makassar mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi. Ya, Makassar dipilih pemirsa karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang terus berkembang. Setelah sukses digelar di beberapa kota besar, kini PT Bank CIMB Niaga kembali menggelar Wealth Expo di kota Makassar. Wealth Expo merupakan wujud apresiasi dari Bank CIMB Niaga untuk seluruh nasabah dengan edukasi pengelolaan keuangan, proteksi dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Makassar dipilih karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang terus berkembang setiap tahunnya. Makassar merupakan salah satu fokus city yang menjadi pengembangan fokus CIMB Niaga untuk peningkatan market share dalam hal ini. Dan tentu kalau kita lihat, tentu melihat potensi dari Makassar, pertumbuhan GDP Makassar, dan tentu juga kalau kita lihat adalah pertumbuhan dari perputaran uang juga di Makassar yang sangat baik di tahun 2023, dan harusnya di tahun 2024 pun akan jauh lebih baik dalam hal ini. Seluruh peserta yang hadir mendapatkan manfaat berupa wawasan, pengalaman, serta strategi dari pakar dan praktisi tentang solusi perencanaan finansial. Kita ini tujuannya untuk memberikan insight dan juga edukasi tentang wealth management, dan juga untuk memberikan ulasan-ulasan kepada para nasabah kami gimana caranya mengambil opportunity dalam mengelola kekayaannya dalam masa kita ada akan ada pemerintahan yang baru, dan juga suku bunga Fed yang kapan akan turunnya, dan gimana untuk mengambil opportunity supaya pengelolaan wealth management para nasabah itu akan lebih bagus lagi. CIMB Niaga juga menyediakan wealth consultation di booth CIMB Niaga untuk mengoptimalkan kekayaan dengan solusi pertumbuhan kekayaan, sehingga diharapkan dapat mendukung rencana dan tujuan keuangan masa depan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memiliki tempat tinggal yang layak bagi keluarga menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, seorang pedagang mainan berhasil meraih mimpinya mempunyai rumah yang layak setelah mendapat program sosial bedah rumah. Wajah sumringah dan bahagia kini menyelimuti keluarga Suryatina, warga RT 3 RW 8 Kelurahan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warisan sederhana yang mereka tempati sejak 1951, kini akhirnya diperbaiki melalui program bedah rumah gratis yang dilakukan serentak di Sumatera Selatan. Sehari-hari, Junizar Wijaya bermata pencaharian sebagai pedagang mainan anak. Pendapatan yang tak menentu membuat dirinya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga dan sekolah kedua anaknya. Tinggal di rumah yang sudah lapuk serta bersanitasi buruk, terpaksa harus dijalani sehingga dirinya mengajukan surat tidak mampu ke Badan Amil Zakat Nasional. Bak gayung bersambut, impian Junizar kini mewujud dengan adanya program bedah rumah kolaborasi antara pemerintah provinsi, Basnas, serta pihak swasta. Rasa saya alhamdulillah bersyukur karena saya terkejut mimpi aja kan, disuruh oleh Pak Lurah dan Camat suruh bedah rumah aja akhirnya. Alhamdulillah saya bersyukur kan, dan terima kasih juga kepada Pak Pemkot telah datang ke sini kan, Pak Atonian dan Ibu Fitri kan, melihat keadaan rumah saya. Impian Junizar memiliki rumah yang lebih layak pun kian nyata ketika penjabat Gubernur Sumsel meninjau rumahnya secara langsung. Ribuan unit rumah tak layak huni rencananya akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya pada tahun ini. Total bedah rumah saat ini yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara, karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Sudah menyetujui memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain, Pak ya. Kemudian
dengan undang-undang otonomi silakan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu, mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan, ya kan? Nah, ini monitoring ini harusnya masyarakat yang memonitor. Selain keluarga Junizar, di Kelurahan Karanganyar, Palembang, masih ada sekitar 8 keluarga yang membutuhkan bantuan serupa. Warga berharap program sosial ini terus berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan Evan, iNews melaporkan.